Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adakah saudara yang sedang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini yang merindukan keberhasilan di dalam kehidupan saudara? Saudara rindu mengalami kesuksesan, tetapi pada kenyataannya yang saudara alami seringkali adalah kegagalan demi kegagalan. Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan dalam hidupmu, ada pesan suara Tuhan yang penting bagi saudara untuk saudara mengalami keberhasilan dalam hidupmu, dan saudara akan bersemangat menjalani kehidupanmu ke depan. Kita akan merenungkan apa rahasia mengalami keberhasilan di dalam Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, kalimat demi kalimat firman Tuhan ini memberi syarat atau cara untuk anak-anak Tuhan mengalami keberhasilan. Di sini dijelaskan tentang kehidupan Hizkia, apa yang dilakukan oleh Hizkia, dan hasil dari semua yang dilakukan oleh Hizkia itu adalah sehingga segala usahanya berhasil. Jadi dalam kehidupan Hizkia, dia mengalami keberhasilan yang luar biasa karena dikatakan segala usahanya berhasil. Semua yang dia kerjakan berhasil, semua yang dia lakukan berhasil. Dan firman Tuhan ini memberi langkah demi langkah atau apa saja yang harus dikerjakan untuk mengalami keberhasilan seperti yang dialami oleh Hizkia. Kalau mungkin selama ini dalam kehidupan saudara mengalami kegagalan demi kegagalan, maka melalui pesan suara Tuhan dari ayat 2 Tawarikh 31 ayat 20 sampai 21 ini, saudara akan menemukan apa yang harus dilakukan, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini saudara diawali dengan kalimat demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Artinya dijelaskan inilah tindakan, inilah perbuatan Hizkia dalam kehidupannya, dan kemudian diakhiri dengan kalimat sehingga segala usahanya berhasil. Jadi dijelaskan apa-apa saja yang dilakukan oleh Hizkia yang menjadi sebab dari keberhasilan yang dia alami dalam hidupnya. Dikatakan bahwa ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Hal yang pertama yang ditegaskan di sini, rahasia dari keberhasilan Hizkia saudara, adalah ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar. Jadi apa yang dia kerjakan, pekerjaan yang dia kerjakan itu dikerjakan dalam kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Sebagai aplikasinya hari ini untuk kita mengalami keberhasilan, apapun yang kita kerjakan, pastikan kita mengerjakannya dengan baik, dengan jujur, dan dengan benar. Kita melakukan apa yang kita lakukan dengan baik, dengan jujur, dengan benar di hadapan Tuhan. Hari ini
Dalam hal apa saudara rindu mengalami keberhasilan dalam hidup saudara? Dalam hal apa saudara ingin mengalami keberhasilan dalam hidup saudara? Dengar saudara, untuk saudara mengalami keberhasilan di sana, maka pastikan apa yang saudara kerjakan itu adalah sesuatu yang baik. Kalau bisnis pekerjaan yang saudara kerjakan itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan, jangan harapkan satu keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Atau hari ini sebenarnya apa yang saudara kerjakan, bisnis yang sedang saudara kerjakan itu hal yang baik, tetapi selama ini saudara mengerjakannya dalam ketidakjujuran, dalam ketidakbenaran, bertentangan dengan firman Tuhan, maka saudara tidak akan mengalami keberhasilan. Jadi pastikan apa yang saudara kerjakan itu sesuatu yang baik, dan saudara mengerjakannya dengan cara yang baik. Saudara mengerjakannya dengan jujur, dengan kebaikan. Itulah yang dikerjakan oleh Hizkia, sehingga segala usaha yang dia lakukan, semua usaha yang dia kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena dalam semua yang dia kerjakan tersebut, dia kerjakan dengan baik, jujur, dan benar. Mari saudara, kita lihat ke dalam kehidupan kita. Pastikan apapun yang kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan jujur, dan kita kerjakan dengan benar. Kalau itu yang kita kerjakan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Tuhan akan bekerja untuk mengerjakan keberhasilan. Lalu kemudian saudara, hal kedua juga dikatakan di sini, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Hal kedua yang kita lihat di sini adalah bahwa apa yang dia kerjakan tersebut, dia kerjakan sebagai bentuk pelayanan terhadap Tuhan, sebagai bentuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Nya. Jadi dimulai untuk melayani, sebuah pelayanan di hadapan Tuhan. Saudara, sebenarnya seharusnya hidup kita ini haruslah merupakan sebuah pelayanan terhadap Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, apakah itu merupakan sebuah bentuk pelayanan yang kita kerjakan terhadap Tuhan? Apakah itu merupakan bagian dari pelayanan terhadap Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan? Itu yang harus kita sadari, saudara. Kalau yang kita kerjakan itu bukan satu bentuk pelayanan terhadap Tuhan, bukan jadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, maka sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini salah, saudara. Kalau kita hanya berbisnis hanya untuk memperkaya diri kita, kita berbisnis atau mengerjakan apa yang kita kerjakan hanya untuk apa yang kita mau, untuk perkara dunia, sebenarnya semuanya itu tujuan yang salah. Karena seharusnya apapun yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Ada orang yang ketika mendengar melayani Tuhan itu hanya terjadi di lingkungan gereja, itu hanya terjadi di lingkungan acara ibadah. Tidak, saudara. Pelayanan terhadap Tuhan itu adalah dalam segala segi dan segala bidang. Apapun yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, seharusnya saudara sadar bahwa itu adalah bagian dari pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Itu bagian dari pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara berbisnis, yang menjadi pertanyaannya, apakah bisnis saudara itu memuliakan nama Tuhan? Di mana di sana nama Tuhan dimuliakan, di mana di sana jadi berkat bagi banyak orang. Apakah itu bentuk pelayanan yang sedang saudara kerjakan?
Atau apa yang sedang saudara kerjakan hari ini hanya untuk membangun kerajaan saudara? Hati-hati. Kita hidup di dunia ini hanya sekali saudara, dan kita hidup di dunia ini begitu singkat. Pastikanlah bahwa saudara hidup di dunia ini, apapun yang saudara kerjakan adalah sebagai bentuk pelayanan terhadap Tuhan. Jadi dalam segala bidang, saudara berbisnis, berjualan misalnya, di sana harus termulia nama Tuhan. Itu merupakan bukti pelayanan bagi Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara berbisnis apa saja yang lain, di sana harus nama Tuhan dipermuliakan, sehingga itu menjadi bagian dari pelayanan. Saudara bertani, saudara berjualan, saudara berbisnis apapun yang saudara kerjakan, sadarilah dan kerjakanlah itu. Saudara pegawai, apapun yang saudara kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka saudara akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kemudian saudara, alasan terakhir yang menjadi cara atau yang menjadi langkah Hizkia mengalami keberhasilan adalah selain dia melakukan apa yang dia kerjakan dalam kebaikan, kejujuran dan kebenaran, dan kemudian dia mengerjakan segala sesuatu yang dia kerjakan sebagai bentuk pelayanan terhadap Tuhan. Yang terakhir saudara dikatakan di sini, ia mencari Allahnya. Yang terakhir yang menjadi kunci dari keberhasilan Hizkia adalah apa yang dia kerjakan. Dia kerjakan itu semuanya dengan hidup mencari Tuhan. Ada begitu banyak orang yang berbisnis, akhirnya bisnisnya membuat dia lupa akan Tuhan. Yang bisnisnya membuat dia menjauh dari Tuhan. Dia terlalu sibuk untuk berbisnis sehingga Tuhan dilupakan. Tetapi Hizkia, semua yang dia kerjakan berhasil. Tetapi dengar, dalam hidupnya dia tetap hidup mencari Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara masih hidup mencari Tuhan? Ada begitu banyak orang yang punya banyak tuntutan. Mungkin hari ini dia masih beribadah, tetapi dia beribadah bukan untuk mencari Tuhan, tetapi dia beribadah ya mungkin sebagai rutinitas, atau dia beribadah karena ingin sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Jadi bukan lagi untuk mencari Tuhan. Hizkia saudara, dia mengalami keberhasilan. Kenapa? Karena dalam semua kesibukan, dalam semua kegiatan, dalam semua usaha yang dia kerjakan, mencari Tuhan tetaplah nomor satu. Hari ini sebagai aplikasinya saya menegaskan kepada saudara, jadikanlah hidup mencari Tuhan tetap menjadi yang terutama, tetap menjadi nomor satu di dalam kehidupan saudara. Cari Tuhan. Sesibuk apapun saudara, jadikan mencari Tuhan tetap menjadi yang terutama. Lalu kemudian yang terakhir di sini dikatakan saudara, semuanya itu dilakukannya dengan segenap hati. Dalam melakukan usahanya, dalam melakukan semuanya dalam pelayanan, sebagai bentuk pelayanan, dalam mencari Tuhan, semua yang disebutkan tadi, dia lakukan itu semua dengan segenap hati. Sehingga, kalimat terakhir, sehingga segala usahanya berhasil. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa segala usaha saudara akan berhasil jika engkau dengan segenap hati melakukan apa yang sedang engkau kerjakan dalam kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan segenap hati apa yang engkau lakukan hari ini sebagai bentuk pelayanan. Dan engkau akan berhasil jika dengan segenap hati engkau mencari Tuhan. Maka segala yang engkau kerjakan akan berhasil. Puji Tuhan saudara, saya percaya
pesan suara Tuhan, bagaimana mengalami keberhasilan yang telah kita renungkan, itu membangkitkan iman saudara, itu memberi pencerahan bagi saudara bagaimana engkau harus melakukan apa yang sedang engkau lakukan di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara supaya apa yang menjadi pesan suara Tuhan di dalam renungan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini, di mana kami sudah belajar bagaimana Hizkia mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Langkah demi langkah kami sudah renungkan bersama, dan saat ini hamba berdoa Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu ini untuk mereka mengalami keberhasilan dalam hidup mereka. Kerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Ajar mereka melakukan segala sesuatunya dalam kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Ajar mereka melakukan segala sesuatunya sebagai bentuk pelayanan terhadap Engkau. Ajar mereka melakukan segala sesuatunya dalam tetap hidup mencari Tuhan yang terutama, dan ajar mereka melakukan semuanya itu dengan segenap hati Tuhan, dan kerjakanlah keberhasilan di dalam kehidupan anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Anugerah Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Biarlah keberhasilan daripada Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan pesan suara Tuhan yang telah kita renungkan bersama sudah memberkati saudara, dan terjadilah keberhasilan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara merasa renungan ini memberkati, mohon dibagikan renungan ini kepada banyak anak Tuhan yang lain, supaya lebih banyak orang diberkati. Dan kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberi persembahan syukur untuk mendukung kami dalam pelayanan media sosial ini, maka saudara bisa lihat nomor rekening di bawah video ini, dan saudara bisa memberikan persembahan syukur saudara untuk menopang kami dalam pelayanan media sosial ini. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat
Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu
urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku,
cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus,
bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu
mezbahu, di atas mezbahu, di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.
tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. segenap hatiku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat
hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku.
mezbamu, di atas mezbamu, di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah
tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.